Rajab Angkatan 3 kategori 1 2023. Perkenalkan, nama saya Juwita SPD, mahasiswa Universitas Pediatri Rogolowo, Tuban. NIM saya 1123230123. Guru SD Negeri 34 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Rajab Angkatan 3 tahun 2023 yang mengandung tema 8 Lingkungan Sahabatku, subtema 1 Manusia dan Lingkungan, kelas 5 semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pelajaran yang lebih baik. Atas perhatian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, ibu cek dulu absen ya. Kehadiran. Raisa, Firly, Nabila, Rifki. Ya oke, kalau kalian hadir semua, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya, yang dipimpin oleh ketua kelasnya menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, terima kasih kepada ketua kelas kita telah membacakan doa. Silakan dulu. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjut ke materi, kalian harus duduk yang rapi. Biar materi yang akan diterima pada pagi hari ini mendapat dengan baik. Dan sudah itu, kita setiap hari harus berdisiplin. Kita harus hidup disiplin. Di mana kita berada, kita harus disiplin. Disiplin itu menunjukkan untuk menggapai cita-cita yang akan kita capai. Karena selalu hidup disiplin, yang kita inginkan akan tercapai dengan mudah. Oke. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita explain dulu ya, ada salam PPK dan tepuk PPK. Ayo, sekarang kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Sekarang salam PPK. Ya oke anak-anak. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan materi, kalian harus kita masih ingat nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya baiklah, sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.
sampai ke Merauke ini, kita selalu mengingat semangat nasionalisme kita ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjut ke materi, kita akan Ibu bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat kalian pada materi yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang apa nak minggu kemarin kita belajar? Iya, kemarin kita menjelaskan tentang fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu ada apa nak? Apa saja? Tentang apa fiksi? Kalau fiksi ialah tentang hayalan belum benar-benar terjadi, dan sedangkan teks non fiksi itu cerita yang terjadi, benar-benar terjadi. Nah, oke. Sebelum kita melanjut ke materi, baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, di sini rencana pelaksana pembelajaran anak UPT. Nah, di sini Ibu mengambil nak satuan pendidikan SD Negeri Sembilan Bakaran Kelapa kelas semester kelas 5 semester genap. Tema 8 lingkungan sahabatku, subtema 1 manusia dan lingkungan, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah, di situ melalui tampilan Mr. PowerPoint dan tayangan video peserta didik mampu menyebutkan peristiwa yang terjadi pada bacaan berfiksi dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menginterpretasi bacaan fiksi dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat tentang pikiran mengenai teks fiksi dan non fiksi dengan benar. Oke, anak-anak. Baiklah, sebelum kita ke materi, kalian harus perhatikan ke depan dulu. Kita melalui tayangan PowerPoint ya. Oke.
sini ada ini lah ya. Di sini yang tentang air bersih tadi. Demi air bersih warga Wonorejo rela berjalan sejauh 15 kilometer. Untuk badan yang pertama apa? Warga desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Yang badan kedua? Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Banyuwangi, Kota Bau, Sulawesi Selatan. Badan yang ketiga? Peristiwa tersebut terjadi karena Kelurahan Wonorejo melakukan penyebaran ini tidak Nah, inilah contoh teknofiksi yang tentang tetap di pikiran berkaitan ya. Nah, oke. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu tekniksi. Yang tadi kita belajar tentang non-fiksi. Bisa nyata atau benar-benar terjadi. Nah, sekarang tekniksi. Nah, tekniksi adalah Nah, contohnya apa saja, Nak? yaitu cerita pendek, cerpen, cerita bersambung, cerbung, novel, naskah, drama, cerita pendek seperti kegiatan dan gambar, cerita kanak-kanak, komedi. Ya, nah ini seperti contohnya Pak ya. Contohnya belajar lingkaran. Nah, sini ini ceritanya belum benar-benar terjadi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita Nah, di sini di dalam teks fiksi ini ada unsur-unsurnya, Nak. Unsur-unsur di dalam teks fiksi. Di dalam teks fiksi terdapat ada berapa tokoh itu? 5. Nah, ada 5 tokoh apa saja? Saya kenal. 1. Tokoh utama harus kronologi, yaitu urutan kejadian cerita. 3. Amanat naskah drama yang disampaikan penulis kepada pembaca. 4. Tujuan drama dan tokoh 5. Iya, nah di sini unsur di dalam teks fiksi ada 4 tokoh. Ya, ada 4 tokoh di sini. Ini seperti contohnya, Nak, si kancil atau apa ini binatang itu kan, itu namanya tokohnya ya, pemainnya. Nah, di sini ada berkaitan selanjutnya. Nah, di dalam teks fiksi ini ada latar. Nah, sini macam latar dalam teks fiksi. Nah, latar adalah Keterangan dalam teks fiksi yang menyebutkan tempat, waktu, atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Nah, latar itu untuk menentukan suasana terjadinya suatu peristiwa. Nah, ada berapa, Nak, sih? Ada 3. Tidak, ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Nah, latar waktunya? Menerangkan kapan peristiwa itu terjadi, pagi, pagi, sore hari, saat hujan, pada musim kemarau, dan lain-lain. Iya, yang kedua? Latar tempat menyatakan di mana peristiwa itu terjadi, di sebuah gunung, di pojok kelas, di teras, di dalam kamar, dan lain-lain. Yang ketiga? Latar suasana menjelaskan suasana saat peristiwa terjadi, misalnya suasana duka, suasana sedih, suasana senang, dan lain-lain. Jadi macam-macam latar dalam teks fiksi, itu ada macam waktu, ada tempat, ada suasana yang menunjukkan tempat kejadiannya, Nak, ya. Ya, oke. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu contoh teks fiksi. Nah, di sini contohnya, Nak, seperti judulnya Bunga Padi Wahada. Nah, Mekale tinggal di sebuah desa yang selalu berkeringan. Nah, itu kan terjadi di tempat kan? Di tempat Mekale. Tempat Mekale terjadi kekeringan. Nah, hujan dari dulu di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan, jangan bunga-bungaan, semak-semak pun juga ditemui. Nah, suatu hari sebelum berakhir pelajaran
sini ada urutan. Urutan peristiwa yang terjadi pada cerita pembukaan Anda. Ada berapa nak sini? 6. Ada 6. Kali bila tidak saya selalu beringat. Maka memberikan buku pada kedua berikan. Ketiga. Orang yang membuat catatan harian Wendy akan menggambar wajah orang dan Mali akan membuat referendum Malam memandang anak-anak kali yang mengatakan akan membuat referendum. Teman-teman bertanya kemana kali akan menjadi untuk referendum. Dan turun dan akan tempat tinggal kali. Ya, ada 6 urutan peristiwa di dalam teks fiksi. Di dalam cerita bunga tadi. Nah, sekarang kita melanjutkan dalam materi tentang latar belakang. Nah, di sini tadi kan ada latar belakang, ada tempat, ada unsur, ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang latar dalam teks fiksi. Nah, di sini judulnya kasihnya tentang bunga kali bahagia. Di sini dia menjelaskan latar tempat. Nah, latar tempat itu latar tempat dan tempat kejadian tadi kan. Kita kali tadi kekeringan, ya, tidak ada air. Nah, kedua waktunya, waktu suatu hari sebelum berakhir. Pelajaran kemana memberi sebuah siswa mengambil sebuah buku tulis. Itu halaman dalam warna putih dan bercampur merah. Indah sekali. Nah, di situ. Untuk latar belakangnya itu, nah, pada suatu hari sebuah awan hitam berhenti di atas geser ke bintang. Sekali, tak lama kemudian awan hitam itu mencurah hujan yang sangat deras. Beri-beri kebuahan tersebut di dalam tanah kardus desa itu pun tumbuh. Nah, kejadiannya tadi kan di latar waktunya tadi suatu saat hari turun hujan. Makanya di situ tumbuhlah apa tumbuh-tumbuhan yang selama ini tidak tumbuh, sekarang makanya hujan sudah tumbuh kembang. Oke. Nah, baiklah anak, untuk selanjutnya kita belajar ke materi yang selanjutnya. Anak-anak, pelajaran kita telah berakhir. Ibu sudah menjelaskannya tadi. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya tentang materi yang kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Iya, oke. Ayo, si ready? Mau kayak apa itu fiksi nak? Fiksi apa itu? Fiksi adalah cerita yang berupa khayalan. Oh iya, fiksi adalah cerita tentang hayalan. Nah, itu belum benar-benar terjadi. Nah, sekarang siapa lagi yang mau bertanya tentang non fiksi? Iya, sekarang ayo. Siapa mama? Apa itu non fiksi nak? Fiksi adalah terjadi atau peristiwa terjadi tentang suatu perbuatan. Oh iya. Nah, baiklah ibu meluruskan ya, yaitu kalau teks non fiksi itu yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi seperti yang ada di sini nak. Nah, yang tentang ini Eskrobia dan Mr. Sultan Muhammad Amin Nusajat. Nah, ini yang gambar yang ada di sini yaitu menceritakan tentang biografi seorang tokoh yang penting. Nah, ini benar-benar terjadi pahlawan ini lah ya. Nah, yang ini juga suatu kejadian yang disajikan dalam sebuah buku yang tentang pengetahuan ilmu dan teknologi. Nah, ini benar-benar terjadi dibuat, bukan hayalan seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini yaitu tentang non fiksi yang ada gambar di sini. Non fiksi tadi seperti yang di ini kan si Dewi tadi. Nah, non fiksi yaitu memang cerita yang belum benar-benar terjadi. Oke, baiklah. Nah, baiklah anak, kalau kalian sudah mengerti semua, kalian ikut kelompoknya masing-masing. Menjadi 6 kelompok ya. Oke, kita kerjakan kelompok dulu.
Bukunya dibuka, dia bisa mencari ya. Nah, dibuka bukunya, keluar buku cetaknya. Jadi biar ini ya. Dicari ya, dicari. Yang lain buka bukunya ya. Yang lain buka bukunya ya. Dibaca apa yang disuruh diskusi. Nah. Ini kelompok berapa ini? Ya, oke. Sekarang silakan kalian kerjakan sesuai dengan aturan ya. Dibaca dulu, dicari isiannya, benar ya? Ya, biar tahu apa isiannya. Dicari ya, merah. Ayo dicari diisi, buat betul ini. Coba. Ya dicari, ditulis ini dicari isiannya. Buat kelompoknya. Dibaca dulu ya, biar tahu, biar ngerti. Dibaca. Ayo, sudah? Sudah? Ada yang sulit? Ada yang sulit di dalam diskusi ini? Silakan tanya kalau ini masih ada yang tidak mengerti. Apa itu manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, tadi sudah kita pelajari yaitu manfaatnya ya nak ya. Oke. Sudah semua? Ya sudah. Kalau sudah, oke. Kelompok satu sudah? Ayo siapa yang mau maju kelompok dua mau maju presentasi? Ya oke, kelompok dua jadi. Hasilnya, oke. Dibaca hasilnya. Baiklah kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Manfaat air bagi manusia adalah untuk minum, membersihkan diri, mencuci pakaian, transportasi, dan lain-lain. Manfaat air bagi hewan adalah untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Manfaat air bagi tumbuhan adalah akan layu karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Baiklah teman-teman, apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Nah, adakah kelompok lain mau bertanya? Nah, silakan nak, kelompok berapa itu? Kelompok 5, silakan. Manfaat air bagi kehidupan tumbuhan adalah Manfaat air bagi tumbuhan adalah akan layu dan mati karena tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Ya, benarkah anak-anak jawaban dari kelompok 2? Oke, kita beri terus dulu. Oke, ya sekarang silakan dulu. Yang mau maju lagi kelompok berapa itu? Kelompok 1? Ayo silakan.
ini membersihkan diri sebagai anak air. Manfaat air bagi lingkungan adalah akan layu dan mati karena untuk membersihkan air untuk hidup. Nah, ayo, oke, sudah kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya, yaitu tentang air yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok dari mana yang mau bertanya? Kelompok berapa itu? Kelompok 2 mau bertanya, silakan. Manfaat air bagi manusia adalah minum, membersihkan diri, mencuci, transportasi, dan lain-lain. Iya, oke, ada yang lain? Jawabannya yang lain, benar apa enggak? Ya, oke. Nah, baiklah, kita kasih push dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berdiskusi bersama-sama, telah memaparkan hasil diskusinya ke depan. Ya, terima kasih. Oke, silakan dulu. Oke, baik-baik. Baiklah, anak-anak. Ibu, sebelum kita melanjutkan ke evaluasi, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian senang pada mata pelajaran yang Ibu beri pada hari ini? Yang mana? Kira-kira kalian tidak materi yang tidak menyenangkan? Ada nggak? Iya. Ada ya, oke. Di dalam diskusi ini sangat senang atau tidak? Senang. Ya, oke. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita mengakhiri materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu pesankan dulu pada kalian. Kalian banyak belajar di rumah ya. Dibuka bukunya belajar. Kalian sudah kelas 5 untuk naik ke kelas 6. Oke. Nah, di situ materi kita simpulkan bersama-sama nak materi yang kita pelajari tadi. Nah, materi yang kita pelajari tadi tentang non fiksi dan fiksi dan peta pikiran. Nah, itu banyak sekali nak. Kalau teks non fiksi yaitu cerita yang memang benar-benar terjadi di suatu tempat seperti peristiwa kekeringan tadi ya. Nah, kalau teks non fiksi yaitu seperti cerita legenda seperti ada contoh di depan ini, yaitu cerita yang belum benar-benar terjadi. Oke. Nah, baiklah anak, sebelum kita mengakhiri ini pelajaran pada hari ini, kita evaluasi dulu ya. Oke. Kalian kerjakan evaluasi secara ini isi ya, dibaca dulu ya. Buat namanya. Mana betul data? Siapa yang belum dapat nak? Ya, oke, sudah kerjakanlah. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu baru diisi. Jangan asal-asal ya. Dibaca dulu. Tentang apa itu? Ya. Dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Dibaca lagi, Abdul. Cari di buku ada itu. Mana sudah? Ada
Ya, kalau sudah tidak ada yang sulit, ada yang sulit? Bisa semua? Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerti semua dan materi yang kita pelajari hari ini